Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita jumpa lagi ya untuk mata kuliah logika algoritma, dan hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 9 ya, yaitu materinya mengenai larik atau array. Oke, langsung saja saya jelaskan. Definisi array. Array di sini adalah suatu tipe data terstruktur yang berupa sejumlah data sejenis ya atau yang bertipe data sama yang jumlahnya bisa statis ataupun dinamis dan diberi satu nama tertentu. Elemen-elemen array sendiri itu tersusun secara berderet dan sekuensial di dalam memori sehingga memiliki alamat yang bersebelahan atau berdampingan. Dan array sendiri ini dapat berupa array 1 dimensi, 2 dimensi, bahkan n dimensi. Nah, untuk elemen-elemen array yang bertipe data sama, ini bisa bernilai sama atau berbeda-beda. Selanjutnya ada ilustrasi array, ya. Misal dikatakan satu variabel itu memiliki satu nilai mahasiswa, maka bisa digambarkan seperti ini, ya. Ini satu variabel satu nilai, ya. Maka mahasiswa 1, nah dia punya satu nilai, mahasiswa 2 punya satu nilai dan sebagainya. Maka dikatakan satu variabel adalah satu nilai. Selanjutnya ilustrasi array yang seperti tabel nih, ya. Bisa diartikan juga bahwa satu variabel itu menyimpan 5 nilai mahasiswa, atau satu variabel array memiliki 5 elemen nilai. Ya, jadi ini satu variabel bisa menyimpan 5, 1 2 3 4 5. Nah, nih. Ya. Nah, untuk array sendiri ini identik dengan simbol kurung ya. Nah, kurung yang dipakai di sini adalah kurung siku. Selanjutnya untuk visualisasi pada array, ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini gambaran dari array. Di sini ada ya kotakan-kotakan seperti ini. Nah, ini untuk yang dilingkari berwarna biru, nih satu kesatuan ini disebut dengan array ya. Kemudian untuk yang kotak-kotak ini, jadi per kotaknya ini yang disebut dengan elemen array ya, yaitu dengan tipe homogen untuk setiap elemen. Sedangkan yang di bawahnya ini yang berwarna pink ya, di sini ada n min plus 1 dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan index array. Ya, ini biasanya dengan tipe ordinal. Selanjutnya adalah index array. Elemen suatu array ini bisa diakses melalui indeks yang sudah terdefinisi. Ya, menjadi array kemudian diikuti indeks. Nah, elemen diawali dari 0 ya. Maka array 0 ini adalah elemen pertama. Ya. Nah, ini untuk gambarannya ya. Tadi sudah dijelaskan sampai di slide sebelumnya ya mengenai ini, jadi seperti ini nih satu kesatuan ya yang namanya array. Nah, ini ya data 1, data 2, data 3 dan seterusnya ini yang disebut dengan data. Kemudian tadi yang di bawahnya ini 0, 1, 2 dan seterusnya ini yang disebut dengan indeks. Ya, dan satu kesatuan ini disebut dengan elemen 1, ini elemen 2, elemen 3 dan seterusnya. Kemudian ada array pada pemrograman Python. Dalam bahasa pemrograman Python, struktur data yang paling dasar adalah urutan ya, atau dikenal dengan istilah list. Nah, di mana setiap elemen-elemen berurutan itu akan diberi nomor posisi atau indeksnya. Dan indeks pertama dalam list itu adalah 0. Kemudian indeks keduanya adalah 1 dan seterusnya. Ya, list sendiri ini sudah pernah dipelajari yaitu di bab 2 yaitu mengenai tipe-tipe data ya pada pemrograman Python. Nah, list sendiri ini adalah salah satu jenis array pada Python yaitu dengan menggunakan square bracket ya atau kurung siku yang mengizinkan terjadinya perubahan nilai elemen yang duplikasi dan duplikasi nilai indeks. Nih. Dan di dalam list ini bisa menyimpan ratusan bahkan ribuan data karena batas limit
list pada bahasa pemrograman Python adalah infinity. Ya, maksudnya infinity di sini adalah tidak terhingga. Kemudian, apa perbedaan antara list dengan array? Nah, untuk list pada Python ini biasanya identik dengan array pada bahasa pemrograman C atau C++ dan Java, di mana suatu variabel dapat menyimpan lebih dari satu. Tetapi antara list dengan array ini memiliki perbedaan, yaitu kalau array itu hanya menyimpan data dengan tipe yang sama, tapi kalau list ini bisa menyimpan banyak data dengan tipe yang berbeda-beda. Ya, itu bedanya. Kemudian macam-macam array. Yang pertama ini ada array dimensi 1. Ya. Yang dimaksud dengan array dimensi 1 ini adalah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe sama dan elemen yang akan diakses hanya melalui satu indeks atau subscript. Nah, cara mendeklarasikan satu dimensi yaitu nama array kemudian diikuti dengan jumlah elemen. Nah, sebagai contoh gambarannya seperti ini. Misalnya nilai 6. Maka nilai di sini itu yang disebut dengan nama array-nya. Kemudian 6, nah ini yang disebut dengan jumlah elemen. Kemudian ada operasi dasar pada Python, ya. List pada Python ini merespon operator plus dan kali, yaitu seperti string. Artinya penggabungan dan pengulangan itu berlaku di sini, ya, kecuali hasilnya adalah list baru, maka bukan sebuah string. Jadi kalau hasilnya baru, ini bukan merupakan sebuah string, ya. Nah, kemudian di sini operasi dasarnya ya, ini ada Python expression. Ini sebagai contoh misalnya len ya 1 2 3 4. Maka hasilnya adalah 4. Ya, karena len ini artinya adalah panjang ya. Jadi panjangnya ini ada berapa? Menghitung. Maka ada 4 yaitu 1 2 3 4 ya. Kemudian yang kedua yaitu concatenation. Nah, concatenation ini adalah penggabungan ya. Misalnya diketahui yang pertama nilainya 1 2 3. Nah, yang kedua ada 4 5 6. Maka kalau ini misalnya ini A ya, ini B, A digabungkan dengan B itu menjadi 1 2 3 4 5 6. Kemudian selanjutnya, misalnya di sini ada halo ya. Kemudian dikalikan sebanyak 4 ya. Nah, maka hasilnya adalah kata halo yaitu sebanyak 4 kali. Menjadi halo, 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 dan halo. Ya. Nah, seperti ini, operasi seperti ini disebut dengan repetition. Ya. Kemudian ada lagi 2 in 1 2 3. Ya. Maksudnya 2 ini ada di dalam array 1 2 3. Berarti hasilnya adalah true. Ya. Nah, ini adalah operasi pada membership ya atau anggota. Ya. Dan yang terakhir di situ ada misalnya for x in 1 2 3 print x n ya. Nah, ini yang dimaksud dengan operasi iteration pada iteration ya. For x, x-nya itu berapa? 1 2 3 ya. Maka di sini cetak X. Nah, berarti hasilnya apa? X-nya berapa ini? Maka kalau dicetak munculnya adalah 1, 2, dan 3. Ya, itu adalah beberapa operasi dasarnya. Ya. Jadi ada length, concatenation, repetition, membership, dan iteration. Kemudian pada Python ini juga dikenal adanya indexing, slicing, dan matrix pada list Python. Nah, karena list ini merupakan urutan, maka pengindeksan dan pengiris itu bekerja dengan cara yang sama pada list seperti yang dilakukan pada string. Ya. Nah, misalnya di sini ada inputan. L sama dengan
ya, ada C++, Java, Python. Nah, maka kalau ada L2 ya. Nah, L2 itu mana? Ya. Nah, perlu diingat di sini itu untuk array itu dimulai dari 0 indeksnya ya. Maka di sini 0, kemudian ini 1, ini 2. Berarti kalau L2 itu berarti hasilnya adalah Python ya. Dengan penjelasan offset mulai dari 0 ya. Kemudian kalau L-2, nah kalau min 2 ya, atau nilainya itu negatif, berarti dimulai dari sini ya. Nah, kalau negatif itu dimulai dari min 1. Maka ini min 1, ini min 2, ini min 3. Berarti min 2-nya adalah Java. Maka di sini hasilnya adalah Java. Ya, negatif itu dihitung dari kanan ya, dari sebelah sini. Kemudian nah, ini yang ketiga ya, 1. Nah, ini adalah maka yang diminta penjelasannya di sini adalah slicing, yaitu mengambil bagian ya, ambil bagian dari 1 ya. Nah, tadi kan di sini dimulai dari 0, 1 dimulai dari sini. Maka bagiannya adalah dari 1 ini, yaitu dimulai dari sini. Berarti Java, kemudian dilanjutkan dengan Python ya. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan indexing, slicing, dan matrix pada list Python. Selanjutnya ada juga metode dan fungsi built-in pada list Python. Nah, di sini ada Python function ya. Yang pertama seperti ini CMP ya, menggunakan list 1, list 2. Nah, ini untuk CMP sendiri itu tidak lagi tersedia dengan Python 3. Ya, jadi mulai Python 3 tidak ada. Kemudian len list. Nah, ini adalah untuk memberikan total panjang list. Seperti contoh tadi yang sebelum-sebelumnya. Tadi kan ada len ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti jumlahnya total panjangnya ada 4. Kemudian max list. Nah, max list ini fungsinya adalah untuk mengembalikan item dari list dengan nilai yang maksimal. Sedangkan min ini adalah untuk mengembalikan item dari list dengan nilai minimal. Jadi kebalikannya dari max. Kemudian list sec di sini ya, ini adalah mengubah tuple menjadi list. Ya, jadi data tuple berubah menjadi data list. Nah, kemudian ada lagi beberapa ini yang biasa digunakan pada Python ya. Ini ada list append ya. Ini untuk menambahkan objek-objek ke dalam list. Kemudian ada list count. Ini biasanya untuk jumlah pengembalian berapa kali objek terjadi di dalam list. Kemudian ada list extend. Ini adalah tambahkan isi sekuensial ini ke list. Ya, kemudian list index ini untuk mengembalikan indeks terendah dalam list yang muncul pada objek. Kemudian list insert ya, ini indeks dan objek. Nah, ini biasanya disisipkan objek-objek ke dalam list di indeks offset. Kemudian ada list pop. Nah, ini untuk menghapus dan mengembalikan objek atau objek terakhir dari list. List remove itu untuk meremove ya, atau menghilangkan objek dari list. Kemudian list reserve ini adalah untuk membalik list objek di tempat. Dan list sort ini adalah urutkan objek list yaitu dengan menggunakan compare function jika diberikan. Nah, ini ada cara mendefinisikan list itu sendiri. Misal, ya, ini saya teruskan variabel list sama dengan 1 hello true. Nah, maka dari ini kita bisa menjelaskan ya bahwa di sini kita membuat variabel namanya variabel list. Jadi ini namanya variabel list. Ya, ini variabelnya. Kemudian tipe datanya itu menggunakan list ya, di mana dia punya nilai. Nah, dimulai dari indeks ke 0, ini jadi 0, ini 1, ini 2. Nah, indeks ke 0 ini adalah 1, yaitu tipe datanya integer. Kemudian indeks yang ke-1, ini hello ya, yaitu dengan tipe data string. Dan yang ketiga ini indeks kedua ya, ini true, yaitu tipe datanya adalah menggunakan boolean.
Maka kalau ingin menampilkan semua nilai list ya, maka kita buat perintahnya menjadi variabel list sama dengan 1 hello true. Maka print variabel list ya, hasilnya menjadi yang muncul 1 hello true. Ini. Nah, ini ada beberapa penerapan fungsi ya, tadi yang sudah dijelaskan ya, ini fungsi-fungsi ini. Nah, ini kita masukkan ya. Misal, yang pertama ada append. Misal kita akan menambahkan item di dalam list, yaitu dengan nilai float dan string. Ya. Nah, ini bisa menggunakan fungsi append tadi. Misal, ya kita masukkan di sini variabel list tadi 1 hello true ya. Kemudian variabel list append di sini 12,4 ya. Ini untuk yang float karena dia nilainya pecahan. Kalau float itu pecahan. Kemudian ditambahkan lagi ya variabel list append Anton. Nah, maka perintahnya print variabel list. Ya, jadi yang awalnya hanya ini, kemudian ditambahkan dua. Yang satu nilainya float, yang satu menggunakan string. Maka kalau dijalankan menjadi 1 hello true ya. Kemudian 12,4 dan terakhir adalah Anton. Ya, ini kalau kita menggunakan fungsi append untuk menambahkan item. Kemudian fungsi yang kedua yaitu insert. Nah, biasanya digunakan jika kita ingin menambahkan anggota list di indeks tertentu. Ya. Ini bisa menggunakan fungsi insert. Misalnya yaitu memasukkan string Anton di indeks ke-1. Ya. Jadi Anton ini kan terakhir ya. Nah, ini mau ditaruh di sini. Indeks ke-1. Indeks ke-1 berarti ini 0, ini 1. Nah, berarti di sini. Ya. Maka kita buat variabel list sama dengan tadi 1 hello kemudian true. Maka kita gunakan variabel list insert ya. Kemudian di dalam kurung 1 karena mintanya di 1 Anton. Kemudian print variabel list. Maka hasilnya adalah menjadi 1. Nah, karena mintanya di 1 ya. Di sini maka letaknya adalah menjadi Anton. Setelah Anton baru hello, setelah hello baru true ya. Karena posisinya 1 itu 0 ya, kemudian Anton tuh di indeks 1, maka di sebelah sini ya. Kemudian hello-nya bergeser. Yang ketiga adalah remove, yaitu jika kita ingin menghapus item list ya, itu bisa menggunakan fungsi remove. Contohnya misal di sini kita masukkan variabel list 1 hello true. Kemudian variabel list remove hello. Nah, jadi yang mau dihapus itu kata hello. Maka ketika dicetak, print variable list hasilnya menjadi tinggal 1 dengan true. Hello-nya dihapus. Selanjutnya adalah len. Nah, kalau len sendiri tadi yaitu untuk menghitung panjang isi dari list ya. Nah, ini kalau dicontohkan menjadi variable list ya 1 hello true. Nah, maka print len variable list ya. Jadi panjangnya itu ada berapa? Nah, panjangnya ini berarti 1 2 3. Maka hasilnya adalah 3. Selanjutnya adalah copy. Nah, copy ini biasanya digunakan kalau kita ingin menduplikat ya. Misalnya di sini ya, variabel list 1 hello true. Variabel copy sama dengan variabel list copy. Ya, jadi yang ini nanti dikopikan ya. Maka print variabel copy maka munculnya adalah menjadi 1 hello true sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian yang keenam ada clear. Nah, kalau clear itu untuk mengkosongkan list. Jadi list yang ada di sini itu menjadi kosong. Nah, maka perintahnya menjadi variable list clear. Ya, kemudian print variable list. Maka karena ini di-clearkan, dibersihkan, jadi yang ada tinggal kurung. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada lagi yaitu count ya.
Nah, kalau count ini adalah apabila ingin menghitung jumlah item yang sama di dalam list. Jadi untuk melihat yang sama itu berapa. Ya, sebagai contoh di sini sudah diketahui tadi. Kemudian kita masukkan item sama dengan variable list count hello. Nah, kita mau lihat dari kata hello ini yang sama mana. Ya, maka print itemnya hasilnya adalah 1. Ya, kenapa 1? Ya, karena dari kata hello, huruf yang sama itu hanya 1, yaitu L. Sedangkan H, E, dan O jumlahnya tidak ada yang sama. Ya, jadi yang sama hanya 1, yaitu L. Kemudian untuk pop sendiri, ini adalah apabila kita ingin menghapus item di indeks tertentu. Ya, ini jadi ditentukan indeksnya mau di indeks berapa. Maka kita bisa nih ya contohkan misalnya di sini variable list pop 2. Nah, yang mau dihapus tuh indeks yang kedua. Indeks kedua itu mana? Nah, indeks kedua. Nah, ini kan indeks ke 0 ya. Kemudian ini ke 1 kedua. Nah, berarti true-nya yang mau dihilangkan. Maka kita masukkan variable list pop 2. Ya, maka print variable list yang muncul tinggal 1 dengan hello. Karena yang true-nya sudah dihapus. Oke, selanjutnya ada matrix ya. Matriks di sini adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya dan di dalam suatu tanda kurung. Nah, bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks ini dikenal dengan istilah elemen-elemen matriks. Ya. Dan matriks ini biasanya digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Nah, ini gambarannya ya, misalnya diketahui matriks A di sini. Ini ada A11, A12 ya, sampai dengan A1N ya. Nah, ini yang ke kanan ini. Nah, ini adalah disebut dengan baris. Jadi kalau matriks itu ada baris, ada kolom. Nah, ini baris. Jadi deretan ini ya, ini baris ke-1, ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat dan seterusnya. Nah, kemudian kalau yang ke bawah ya, ini disebut dengan kolom. Ya, ini kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Nah, kalau dimasukkan sebagai contoh maka akan seperti ini. Ya. Berarti 7898 ini bukan baris ke-1 ya. 8786 ini baris kedua. 5786 baris ketiga, 7918 ini baris keempat. Sedangkan yang ke bawah ini 7857 ini kolom pertama, 8779 ini kolom kedua, 98810 kolom ketiga, kemudian 8668 adalah kolom keempat. Ya. Jadi yang ke bawah itu kolom, yang ke samping adalah baris. Ya. Jadi matriks itu menunjukkan baris dan kolom. Selanjutnya adalah array dimensi 2. Nah, array dimensi 2 ini dikenal dengan istilah array bersarang. Ya. Selain itu juga tadi sudah dijelaskan ya, dia terdiri dari baris dengan kolom. Nah, untuk mendeklarasi dimensi 2, ya ini menggunakan ya nama array ya, kemudian diikuti jumlah elemen baris dan jumlah elemen kolom. Sebagai contoh ini misalnya ya, nama array 2 3, ini baris, ini kolom ya. Maka namanya tadi ya ini sebagai nama arraynya. 2 itu jumlah barisnya dan 3 itu adalah jumlah kolomnya. Nah, sebagai contoh di sini ya diberikan matriks A sebagai berikut. Ya, di sini ada matriks. Jadi kalau dilihat ya, ini 1 semua, kemudian yang ke bawah ini 0 semua. Nah, maka dari matriks ini bisa diberikan perintah pokok yang digunakan ya. Maka bisa dikatakan bahwa AIJ ya, AIJ itu sama dengan 1, yaitu apabila nilai I-nya lebih kecil atau sama dengan J. Ya. Dari matrik ini bisa kita ambil kesimpulan seperti ini. Kemudian AIJ itu bernilai 0 apabila nilai I-nya itu lebih besar daripada J.
Maksudnya bagaimana ya? Nah, ini bisa kita lihat. Misalnya kita ambil contoh ya, untuk yang bernilai 1 kita ambil contoh misalnya baris kedua kolom ketiga. Nah, baris kedua ya. Baris kedua berarti ini 1 baris pertama, ini baris kedua ya. Berarti baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga. Berarti ini 1 2 3. Nah, berarti sini kolom ketiga ini berarti nilai ini ya. Maka sebagai contoh berarti A-nya barisnya 2, kolomnya 3 ya. IJ ini kan I-nya baris, J-nya kolom ya. Maka kalau saya contohkan A-nya itu 2 dengan 3, baris kedua kolom ketiga sama dengan 1. Nah, maka I-nya itu 2 ya, berarti kan 2 lebih kecil atau sama dengan 3 ya. Berarti 2 lebih kecil daripada 3. Berarti itu betul ya. Kemudian kita ambil contoh yang 0, misalnya baris keempat kolom kedua. Baris keempat. Nah, baris keempat baris sini. Kolom kedua 1 2. Nah, berarti nilainya 0. Kita ambil yang sini. Berarti AIJ baris kolom ya. Barisnya berarti 4, kolomnya 2. Sama dengan 0 apabila I-nya berarti 4 ya, lebih besar daripada J-nya adalah 2. Berarti benar ya, nilai 4 itu lebih besar daripada 2. Nah, tuh. Maka dari matriks ini bisa dibuat perintah pokoknya seperti ini. Nah, sebagai latihan, silakan dikerjakan ya. Di sini ada yang pertama yaitu diberikan matriks A. Ya, jadi di sini 1 2 3 4 kemudian bawahnya 0. Yang diminta adalah membuat perintah pokok yang digunakan pada pengisian matriks A. Jadi diminta membuat seperti ini. Ya. Nah, buatnya kemudian diambil contoh dari sini seperti tadi saya contohkan. Kemudian yang kedua adalah diberikan matriks A, kurang lebih seperti ini. Jadi kebalikannya dengan tadi ya. Nah, maka perintah pokok yang digunakan pada pengisian matriks A itu bagaimana? Ya. Kemudian yang ketiga, ini diberikan matriks A seperti ini. Jadi nilai satunya di tengah, sedangkan nolnya ada di atas dan di bawah. Nah, maka diminta juga untuk memberikan perintah pokok yang digunakan pada pengisian matriks A. Kemudian latihan keempat, di sini diberikan algoritma, di mana nilai sama dengan 1, 2, 3, 4. Dan for I in rank, length, nilai. Ya. Kemudian nilai I sama dengan 2 dikali I plus 1. Print nilai I. Nah, maka algoritma di atas itu akan menghasilkan nilai berapa. Jadi dari ini, nilainya itu berapa, hasilnya berapa. Ya, itu latihan, bisa dikerjakan. Kemudian untuk tugas, ya tugasnya cuma 1 ini, bikin 2. Tugas ini silahkan kalian bentuk kelompok ya, 2 orang, bebas, terserah. Ya, pokoknya tugas ini kalian kerjakan berdua. Ya. Diminta membuat program menggunakan pemrograman Python, yaitu yang pertama, bikin penjumlahan 2 buah matriks, dan yang kedua, bikin pengurangan 2 buah matriks ya. Nah, ini kan kelompoknya 2 orang, maka kalian berdua bisa kerjasama. Yang satu bikin penjumlahan, yang satu lagi bisa bikin pengurangan. Ya. Kemudian jangan lupa masing-masing kelompok ya, ini bisa memilih salah satu program di atas. Jadi mau bikinnya penjumlahan atau pengurangan. Ya, kemudian nanti seperti biasa diberikan listing program dengan output cetak. Nah, di dalam program jangan lupa ditulis, cantumkan nama dengan NIM dan juga kelas kalian. Ya. Oke. Saya rasa untuk pertemuan hari ini ya mengenai array cukup ya. Tidak terlalu sulit ya. Silakan nanti dipilih ya mau kelompok dengan siapa, kemudian kerjakan ya dengan memilih salah satu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.